Halo Ibu dan teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 Program Studi Teknologi Pangan akan menjelaskan tentang kualitas telur, pemanfaatan telur, dan juga pengawetan telur. Adapun anggota kelompok kami, seperti yang bisa terlihat pada slide, yang pertama yaitu pengertian dan kandungan gizi telur. Menurut Eva Nuarini dan kawan-kawan 2021, telur adalah bahan pangan yang berasal dari unggas seperti ayam, bebek, dan burung puyuh yang memiliki kandungan gizi tinggi dan bermanfaat bagi tubuh. Telur merupakan sumber protein hewani yang mudah diperoleh dan sering dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, telur juga dapat digunakan sebagai bahan dasar berbagai olahan makanan. Adapun kandungan gizi telur, seperti pada slide, ada air sebanyak 76%, protein 13%, lemak 11%, karbohidrat 1%, vitamin dan mineral kurang lebih 1%. Selanjutnya kita ke bagian-bagian telur. Pada telur terdapat kantung udara, kuning telur, putih telur kental atau kalaza, putih telur encer, selaput telur, dan juga cangkang telur bagian luar. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian kualitas telur. Kualitas telur dapat diartikan sebagai tingkatan mutu telur yang dapat kita nilai melalui proses pengamatan dan pemeriksaan untuk menentukan baik atau tidaknya telur, dan apakah telur ini dapat layak digunakan oleh konsumen. Pada proses penilaian kualitas telur, terdapat dua aspek utama yang dapat kita lihat. Pertama itu dari kualitas eksternal telur dan kualitas internal telur. Untuk kualitas eksternal telur sendiri itu dapat kita tinjau dari kebersihan kulit telur, tekstur atau permukaan kulit telur, bentuk dan ukuran telur, dan berat telurnya. Dan jika kita tinjau dari kualitas internal telurnya sendiri, dapat kita lihat melalui kondisi dan kekentalan putih telur, bentuk dan kekuatan kuning telur, besarnya ruang udara atau air cell, serta nilai Hodge unit ataupun HU sebagai indikator kesegaran dari telurnya. Adapun beberapa ciri-ciri telur yang menandakan kualitasnya masih baik, yaitu yang pertama, cangkang telur itu harus bersih karena menandakan telur ini bebas dari kotoran dan kontaminasi mikroba yang dapat menurunkan mutu dari telur ini. Kemudian juga si cangkang ini tidak boleh retak agar tidak terjadi proses kontaminasi dari bakteri yang masuk ke dalam si telur. Kemudian juga bentuk telurnya itu harus baik, yaitu oval dan juga normal. Karena bentuk yang tidak simetris bisa menunjukkan adanya kemungkinan gangguan saat proses pembentukan telur. Kemudian juga telur yang segar itu tidak memiliki bau busuk ataupun bau yang menyengat. Karena jika telur mengeluarkan bau yang busuk ataupun menyengat, menandakan kualitas dari telur ini sudah menurun akibat aktivitas mikroorganisme. Kemudian juga kalau ditinjau dari bagian dalam telur ini sendiri, kuning telurnya itu harus berbentuk bulat, utuh, dan tidak mudah pecah, yang menandakan membrannya itu masih kuat. Sementara itu, kalau kita tinjau dari putih telur, itu putih telurnya harus masih kental, yang menandakan si telur ini masih segar dan kandungan proteinnya itu masih baik. Kemudian, telur yang segar juga memiliki rongga udara yang kecil, di mana rongga udara ini sendiri akan semakin membesar ketika semakin lama dilakukan penyimpanan akibat adanya proses penguapan air dan gas dari dalam telur. Kemudian juga dapat kita lihat dari proses uji perendaman air, di mana umumnya telur yang segar itu ketika dimasukkan dalam larutan air akan tenggelam di dasar wadah, sedangkan telur yang mengapung akan menunjukkan kualitasnya itu sudah menurun karena rongga udaranya tadi sudah membesar. Kemudian yang terakhir juga dapat kita lihat melalui dari warna isi telurnya ini sendiri, di mana kuning telur yang baik itu harus berwarna kuning cerah hingga orange, sedangkan untuk putih telurnya sendiri harus berwarna jernih. Adapun faktor dan pengaruh dari lama penyimpanan terhadap kualitas telur, di mana selama proses penyimpanan telur ini sendiri terjadi proses penguapan air dan pengeluaran gas juga. Untuk gas yang dikeluarkan sendiri ada CO2, NH3, N2, dan H2. Nah, adanya keluarnya gas dan air ini sendiri menyebabkan penurunan kualitas telur yang kemudian berdampak terhadap peningkatan dari pH si telur ini, yang umumnya itu kalau pada telur yang segar ataupun masih baik, itu pH-nya itu condong ke asam, tapi semakin lama penyimpanan, maka si pH-nya ini akan semakin basa. Nah, peningkatan pH ini juga menandakan rusaknya struktur albumen, sehingga putih telurnya itu juga semakin encer.
Lalu semakin lama penyimpanan juga menyebabkan terjadinya perubahan pada putih dan kuning telur. Di mana tadi putih telurnya itu kan semakin encer dan bisa juga berpindah airnya tadi itu ke bagian kuning telur. Ini yang menyebabkan tekstur dari si kuning telur ini bentuknya awalnya itu adalah bulat dan kokoh. Namun semakin lama proses penyimpanan dia akan menjadi pipi dan juga tidak kokoh lagi. Hal ini juga menyebabkan tadi membran vitelin itu menjadi lemah dan mudah pecah dan juga berdampak pada indeks kuning telur yang menurun sehingga si bentuk kuning telur ini jadi kurang bulat. Dapat kita lihat juga pada gambar yang tertera untuk perbandingan dari telur yang segar hingga telur yang sudah mengalami penyimpanan yang cukup lama. Kemudian yang terakhir, semakin lama penyimpanan ini sendiri juga mempengaruhi susut bobot dari telur ini, di mana tadi adanya proses penguapan air dan pelepasan gas yang terjadi secara terus-menerus melalui pori kerabang telur ini tadi, menyebabkan terjadinya susut bobot pada telur, sehingga berat telur itu semakin berkurang. Kemudian masuk ke faktor dan dampak dari suhu penyimpanan terhadap kualitas telur ini sendiri. Pertama, suhu penyimpanan ini sangat memengaruhi kualitas dari telur, di mana suhu ruang ataupun suhu yang cukup tinggi dapat mempercepat proses evaporasi air dan udara dari dalam telur melalui pori-pori kerabang itu sendiri. Sehingga penguapan air terjadi lebih cepat, gas dan udara keluar lebih cepat, sehingga juga penyusutan bobot telur semakin besar. Kemudian adapun prinsip penyimpanan telur ini sendiri, optimal suhu penyimpanan dari telur ini sendiri di suhu 4 sampai 10 derajat Celcius ataupun dapat dikategorikan sebagai suhu refrigerator ataupun suhu kulkas, di mana pada suhu ini sendiri kualitas dari telur ini tuh masih bisa dipertahankan dengan lebih baik daripada penyimpanan pada suhu ruang. Kemudian adapun perbandingan dari suhu penyimpanan dapat kita lihat pada tabel itu, di mana untuk suhu ruang itu evaporasi air dan gas itu terjadi lebih cepat dan juga putih telurnya ini semakin cepat mengalami penurunan mutu ataupun semakin cepat untuk encer. Kuning telurnya itu juga semakin lemah dan mudah pecah. Kantung udaranya semakin besar, penyusutan bobot juga yang terjadi lebih cepat, sehingga berdampak pada kualitas dari telur ini semakin cepat mengalami penurunan. Adapun manfaat dari penyimpanan telur pada suhu rendah di kisaran 4 sampai 10 derajat Celcius, pertama untuk mempertahankan kekentalan dari putih telur ini sendiri, juga menjaga kekuatan dari kuning telur, juga menghambat pembesaran kantung udara dan juga menghambat terjadinya penyusutan berat telur yang sangat cepat. Hal ini juga dapat kita lihat secara nyata pada salah satu penelitian di mana telur yang disimpan selama 14 sampai 15 hari pada suhu yang itu 5 sampai 10 derajat Celcius itu mengalami sedikit peningkatan kantung udara dan penyusutan itu di sekitar 1,79. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpanan suhu rendah pada telur ini itu efektif terhadap mencegah terjadinya penurunan mutu pada telur. Kemudian adapun pengaruh dari tempat penyimpanan terhadap kualitas telur dapat kita lihat, di mana kebersihan dari tempat penyimpanan telur ini sendiri sangat penting karena tempat penyimpanan yang kotor ataupun lembab itu dapat memicu pertumbuhan mikroba patogen yang dapat juga menurunkan mutu telur ini, sehingga telur ini tidak layak lagi dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian juga penyimpanan dari si telur ini harus diperhatikan dan harus dipisahkan dari bahan pangan yang lain untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Kemudian telur ini juga merupakan salah satu bahan pangan yang mudah mengalami kerusakan baik itu secara fisik, kimia maupun mikrobiologis, sehingga tempat penyimpanannya harus lebih diperhatikan. Untuk kerusakan fisik sendiri dapat terjadi melalui retak ataupun pecah. Kalau kerusakan kimia dapat melalui perubahan pH. Kalau kerusakan mikrobiologis dapat melalui pertumbuhan mikroba. Nah, kemudian adapun kontaminasi mikroba yang dominan terjadi pada telur itu dari Salmonella sp dan Escherichia coli, di mana kedua mikroba ini sendiri mempercepat penurunan kualitas telur ini sendiri dan menyebabkan kerusakan. Adapun tempat penyimpanan yang disarankan untuk telur ini tempat yang bersih dan kering, mempunyai sirkulasi udara yang baik,
suhunya itu rendah ataupun sejuk, terhindar juga dari paparan sinar matahari, serta terpisah dari jenis bahan pangan yang lain. Dengan memperhatikan beberapa faktor tersebut, diharapkan dari telur ini dapat dipertahankan kesegarannya, dijaga juga kualitas kerabang dan isi telurnya, juga kita hambat pertumbuhan mikroba, dan juga menjaga keamanan telur bagi yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya masuk ke pengujian kualitas telur. Jadi pengujian kualitas telur ini dibagi menjadi dua, yaitu kualitas eksterior dan juga interior, yang dimana kualitas eksterior ini meliputi kondisi kerabang, bobot, dan juga bentuk telur. Sedangkan kualitas interior meliputi rongga udara, albumen, warna kuning telur, dan juga how unit untuk mengetahui tingkat kesegaran dari telur. Yang pertama kita akan membahas pengujian eksternal telur, yaitu kondisi kerabang telur. Telur dengan kondisi yang normal itu memiliki pigmentasi normal, yaitu warna coklat normal, yang dihasilkan oleh deposisi pigmen keporipirin di saluran reproduksi, dan juga memiliki permukaan yang halus dan warna yang merata. Sedangkan telur yang udah abnormal itu memiliki anomali di teksturnya, yaitu kerabangnya kasar, yang biasanya diindikasikan oleh kelebihan kalsium atau ransum atau penggangguan durasi pada saluran reproduksi ternak. Dan juga anomali visual, yaitu terdapat bintik hitam yang penanda invasi jamur akibat paparan kelembapan ekstrim. Kondisi penyimpanan ideal dari telur ini adalah 60-70%, sementara di iklim tropis itu sering melebihi ambang batas ini, yaitu di 85% atau lebih. Pengujian eksternal yang kedua adalah berat telur dan juga indeks bentuk telur, yang dimana klasifikasi bobot dari telur ini ada yang kecil, yaitu di bawah 40 gram, yang sedang itu 40 sampai dengan 49 gram, yang besar 50 sampai 60 gram, dan sangat besar itu di atas 60 gram. Kemudian ada indeks bentuk telur yang diukur dengan cara menghitung lebar per panjang dikali 100%, yang dimana rentang ideal dari indeks bentuk telur itu adalah di 70 sampai dengan 79%. Nah, indeks bentuk telur ini sangat bergantung pada diameter saluran reproduksi dan juga umur ayamnya. Dan untuk diklasifikasi bobot, di berat telur itu penurunan bobot itu akan terjadi seiring waktu simpan akibat penguapan air melalui pori-pori kerabang. Setelah membahas pengujian eksternal, kita lanjut ke pengujian internalnya. Yang pertama itu ada rongga udara. Rongga udara ini merupakan salah satu indikator kesegaran telur, yang dimana semakin kecil rongga udara, maka telur itu bisa dikatakan semakin segar. Adapun skala kualitas kedalamannya itu yang diukur dari ujung tumpul, yang dimana di kualitas AA itu rongga udaranya itu kurang dari 0,3 cm, yang dimana dikatakan telur sangat segar. Yang kedua itu ada kualitas A, kedalamannya itu di 0,4 sampai dengan 0,6 cm, kualitas B 0,7 sampai dengan 0,9 cm, kualitas C di atas 0,9 cm, yang dikatakan telurnya itu udah nggak bagus atau udah disimpan terlalu lama. Yang mekanisme degradasi dari rongga udaranya itu, jadi seiring waktu penyimpanan, air dan juga gas itu akan menguap melalui pori-pori. Volume isi akan menyusut dan menarik membran selaput ke dalam dan memperlebar rongga udara, sehingga rongga udaranya itu akan semakin membesar. Pengujian internal yang kedua adalah indeks albumen, yang dimana indeks albumen ini digunakan untuk menilai kekentalan putih telur. Telur segar itu akan memiliki putih telur yang lebih kental. Selama penyimpanan, kekentalan dari putih telur ini akan berkurang. Bisa dilihat pada gambar yang kiri itu adalah albumen yang kental atau putih telur yang lebih kental, yang dimana telurnya itu masih segar, dan yang di kanan itu adalah albumen encer, yang dimana telurnya itu udah kurang segar. Jadi standar dari indeks albumen itu yaitu 0,050 sampai dengan 0,174 mm. Jadi selama penyimpanan pH telur itu akan meningkat sehingga struktur protein ovomucin rusak dan juga putih telur itu akan menjadi lebih encer. Yang ketiga ada pengujian intensitas kuning telur, yang dimana pengukurannya itu dilakukan menggunakan pencocokan visual dengan alat atau instrumen Roche Yolk Color Fan. Terdapat 1 sampai dengan 15 warna yang berbeda, dan kategori mutunya itu di skor 6 sampai 8 itu dikatakan mutu sedang, dan skor di atas 8 itu mutunya tinggi atau berwarna kuning tua atau orange. Faktor penentu dari intensitas kuning telur ini, intensitas warna secara langsung ditentukan oleh kadar pigmen xanthofil dalam pakan ternaknya dan tingkat produktivitas harian induk ayam petelur. Pengujian internal yang terakhir adalah how unit. Jadi how unit atau HU ini merupakan metode utama untuk menentukan kualitas interior telur.
yang dimana nilai HU itu dihitung berdasarkan tinggi albumen dan juga bobot telurnya. Semakin tinggi nilai HU, maka kualitas dan kesegaran telurnya itu akan semakin baik. Adapun rumus HU itu sama dengan 100 log dalam kurung H tambah 7,57 dikurang 1,7 W pangkat 0,37. Adapun klasifikasi mutu berdasarkan HU itu, kualitas AA HU-nya itu lebih sama dengan 79, yang dimana kualitasnya itu sangat baik. Kualitas A itu 55 sampai dengan 78, kualitas baik. Kualitas B yaitu 31 sampai dengan 54 dikatakan kualitas sedang, dan kualitas C itu ada di kurang dari sama dengan 30, yang dimana dikatakan kualitasnya rendah ataupun jelek. Adapun pemanfaatan telur dalam bidang pangan. Nah, putih telur ini mengandung protein sekitar 10-11%. Sedangkan pada bagian kuning telurnya dia mengandung protein dengan kadar 16-17%. Beberapa jenis protein yang terdapat pada putih telur itu antara lain ovalbumin, ovotransferin, ovomucin, dan juga lisozim. Sedangkan pada bagian kuning telur mengandung protein lipoprotein dan fosfitin yang berperan dalam stabilitas emosi pangan. Nah, protein pada telur ini memiliki sifat fungsional yang sangat penting. Hal ini dikarenakan adanya kemampuan membentuk gel, busa, emulsi, serta koagulasi. Sifat tersebut menjadikan telur banyak digunakan dalam pembuatan produk bakery seperti roti, kue, mayonnaise, mie, dan berbagai jenis olahan lainnya. Mekanisme kerja protein dalam pangan dipengaruhi oleh perubahan struktur protein akibat pemanasan, pengocokan, penambahan asam, serta adanya interaksi dengan bahan lainnya. Adapun mekanisme terjadinya koagulasi protein pada telur. Nah, pemanasan yang terjadi akan menyebabkan protein tadi mengalami denaturasi, yang dimana lipatannya itu akan saling berikatan membentuk jaringan 3 dimensi, sehingga akan menggumpal dan berubah dari fase cair menjadi fase padat. Protein asli yang terdapat pada telur itu lipatannya kompleks, namun akibat adanya pemanasan yang akan menyebabkan denaturasi, maka terbukalah lipatan-lipatan tersebut, sehingga akan terkoagulasi membentuk jaringan 3 dimensi. Adapun mekanisme pembentukan busa. Nah, protein yang terkandung di dalam putih telur ini akan membentuk busa saat proses pengocokan. Nah, pengocokan ini akan menyebabkan masuknya udara ke dalam cairan putih telur, dan protein akan mengelilingi gelembung udara, sehingga akan terbentuk lapisan tipis. Protein seperti ovalbumin dan ovomucin berperan dalam menjaga kestabilan busa. Pada awalnya, putih telur ini memiliki fase cair, namun pada saat proses pengocokan, udara akan masuk ke dalam bagian putih telur dan protein mulai terurai serta bergerak ke permukaan dalam bentuk gelombang udara. Protein seperti ovalbumin, ovomucin akan mengelilingi gelembung udara membentuk lapisan tipis dan elastis, sehingga akan menghasilkan busa yang stabil karena lapisan protein akan menahan gelembung udara agar tidak pecah. Selanjutnya yaitu mekanisme emulsifier. Nah, kuning telur ini mengandung protein dengan jenis lecitin dan juga lipoprotein yang bertindak sebagai emulsi alami. Emulsi ini akan bekerja dengan menurunkan tegangan permukaan antara minyak dan juga air, sehingga kedua fase tersebut akan bersifat lebih stabil. Awalnya, minyak dan air ini tidak bercampur secara homogen karena perbedaan fase. Namun adanya penambahan kuning telur dengan kandungan protein seperti lecitin dan lipoprotein yang berperan sebagai emulsi alami. Nah, selama proses pengolahan, kandungan protein tadi akan menurunkan tegangan permukaan dan membungkus partikel minyak, sehingga minyak dapat terdispersi dalam air, yang akan menyebabkan emulsi tadi lebih homogen dan juga stabil. Hal ini dapat ditemui pada produk mayonnaise. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme pembentukan gel. Protein pada telur juga mampu membentuk gel setelah terjadinya denaturasi dan juga koagulasi. Jaringan protein yang terbentuk dapat menahan air sehingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan lembut. Protein yang terdenaturasi akan menyebabkan strukturnya itu menjadi longgar. Lalu terjadinya koagulasi. Protein yang terbuka tadi saling berikatan, membentuk ikatan baru atau koagulasi melalui ikatan hidrogen, hidrofobik, dan juga disulfida. Lalu akan terbentuk jaringan 3 dimensi. Nah, ikatan antara protein tadi membentuk jaringan 3 dimensi yang kompleks dan mampu menahan air, sehingga gel akan terbentuk. Jaringan ini akan menjadi lebih stabil, dapat menahan air, sehingga dapat dihasilkan tekstur gel yang
kenyal, lembut, dan padat. Contoh produknya yaitu puding, nugget, bakso, dan juga produk olahan lainnya. Pemanfaatan telur pada bidang non-pangan cukup beragam loh. Yang pertama, pada bidang human medicine, yang dimana bisa digunakan sebagai untuk mengatasi alergi dan obesitas. Hidrolisat putih telur akan mencegah resiko alergi pada anak dan menekan komplikasi obesitas lewat kontrol mikroba usus. Lalu untuk masalah tulang, gigi, dan luka, kalsium cangkang telur dan protein fosfitin akan mengobati osteoporosis serta selaput cangkang efektif sebagai pembalut luka biologis. Untuk sindrom metabolik dan jantung, equate hidrolisat dan lecitin pada telur akan menurunkan tekanan darah tinggi, diabetes, serta resiko kardiovaskular. Dan pada untuk imun dan anti kanker, antibodi IgE pada telur dapat menjadi terapi imun pasif infeksi, sementara lisozam dan ovotransferin memicu kematian pada sel kanker. Selanjutnya, pada bidang kedokteran hewan, telur juga bisa digunakan untuk kriopreservasi sperma, yaitu di mana komponen LDL kuning telur dapat menjaga kualitas dari struktur membran dan motilitas sperma dan dari berbagai hewan pasca pembekuan. Lalu ada suplemen pakan unggas yang dimana selaput cangkang menaikkan imun anak ayam serta bubuk cangkang telur dapat meningkatkan produktivitas dari telur unggas. Telur juga bisa digunakan untuk alternatif drug delivery systems, yang dimana contohnya sebagai pelindung asam lambung. Protein ovomucoid dan nanogel LDL dapat membungkus obat sensitif agar tidak hancur di lambung dan lepas secara terkontrol pada tubuh. Lalu berikutnya adalah kosmetik kulit, yang dimana organogel lecitin telur membantu zat aktif menembus pori-pori kulit lebih dalam, biasanya untuk pada produk anti-aging. Telur juga bisa digunakan untuk rekayasa jaringan, biosensor, dan industri. Contohnya pada rekayasa jaringan yaitu tissue engineering, albumin membantu pertumbuhan tulang baru pada kaca bioaktif, sementara serat ASM dan hidrogel AVM menjadi tempat menempelnya sel punca. Lalu untuk biosensor lingkungan, selaput ASM yang dikarbonisasi dijadikan perangkat elektrik deteksi biomolekul dan penyaringan polutan. Untuk sistem deteksi toksin, ovalbumin dan antibodi IgE digunakan sebagai alat deteksi residu antibiotik, racun mikroba, serta logam berat secara cepat dan tentunya murah. Untuk sektor industri secara umum, putih telur diisolasi menjadi senyawa farmasi untuk obat mata, paru, serta lecitin kuning telur sebagai emulgator alami untuk kosmetik. Selanjutnya terdapat pengawetan telur. Pengawetan telur merupakan suatu proses perlakuan fisik maupun kimia yang dilakukan untuk mempertahankan mutu, kesegaran, serta kandungan gizi telur agar tetap terjaga selama penyimpanan. Prinsip utamanya yaitu dengan menutup pori-pori kerabang telur sehingga penguapan air dan gas dapat dicegah serta menghambat masuknya mikroorganisme penyebab pembusukan. Tujuan dari pengawetan telur ini yaitu memperpanjang umur simpan sehingga dapat dikonsumsi lebih lama tanpa mengalami kerusakan. Selain itu, pengawetan juga berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri maupun jamur yang menyebabkan telur membusuk dan menimbulkan bau tidak sedap. Tidak hanya itu, proses ini juga mempertahankan kualitas fisik telur, baik putih telur maupun kuningnya, serta menjaga kandungan nutrisi di dalam agar tetap layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya, metode pengawetan telur yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, secara tradisional maupun modern. Yang pertama ada pelapisan cangkang atau coating. Pada metode ini, permukaan telur dilapisi dengan bahan seperti minyak, lilin, atau parafin. Pelapisan ini bertujuan menutup pori-pori kelabang sehingga udara, uap air, dan mikroba tidak mudah masuk ke dalam telur. Dengan demikian, proses pembusukan dapat diperhambat dan kesegaran telur dapat terjaga. Metode kedua yaitu perendaman telur dalam larutan seperti garam, air kapur, dan lain sebagainya. Perendaman dengan air kapur membantu memperkuat lapisan luar telur dan menutup pori-porinya, sedangkan larutan garam dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Contohnya itu adalah pembuatan telur asin yang digunakan untuk diversifikasi pangan dan meningkatkan cita rasa telur. Next ada metode pendinginan ataupun penyimpanan suhu rendah. Telur disimpan di dalam lemari pendingin agar aktivitas mikroba dan reaksi kimia dalam telur berjalan lebih lambat. Metode ini cukup efektif karena dapat mempertahankan kualitas telur dalam waktu yang lebih lama dibandingkan suhu ruang. Metode lainnya seperti pengeringan, yaitu
pengolahan dengan menurunkan kadar air dalam telur sehingga pertumbuhan mikroorganisme dihambat, di mana produk telur bubuk biasanya lebih tahan lama dan praktis digunakan dalam industri pangan. Nah, jadi setiap metode pengawatan telur bekerja dengan cara menghambat kerusakan, mencegah pertumbuhan mikroba, serta mempertahankan kualitas dan kandungan gizi selama penyimpanan. Nah, secara garis besar, kita mengklasifikasikan produk hasil ternak itu menjadi dua, yaitu produk utama, yaitu daging, susu, dan juga telur, dan byproducts atau hasil sampingnya itu ada tulang, kulit, dan juga jeroan. Nah, yang paling menarik itu adalah bagian kulit, di mana dia bisa menghasilkan sampai 15% dari total ekonomi seekor ternak itu sendiri. Nah, berikut dapat kita lihat komposisi zat gizi dari hasil ternak, susu, daging, dan juga kulit, di mana komponen air itu menjadi zat yang paling mendominasi seluruh hasil ternak ini. Kemudian diikuti oleh protein sebagai zat gizi yang paling kita butuhkan juga sebagai sumber protein hewani, diikuti dengan mikronutrien lainnya seperti mineral dan juga pigmen. Nah, kita beralih ke produk ikutan, yaitu kulit, di mana untuk bisa mengolah produk samping dari ternak itu, yaitu kulit, kita harus tahu dulu bagian-bagian dan karakteristik dari setiap bagiannya, di mana yang paling mendominasi itu adalah lapisan dermis. Lapisan dermis ini terdiri dari stratum papillare, yaitu 20%, kemudian stratum reticulare, 85% dari dermis, yang kaya akan jaringan fibrosa. Nah, biasanya ini menjadi bahan baku utama kulit sama. Kemudian bagian paling atas itu adalah bagian dermis yang komponennya itu sekitar 1-2% dari seluruh bagian kulit. Kemudian bagian yang paling bawah, yang paling dalam itu adalah subkutis atau hipodermis yang terdiri dari jaringan ikat longgar, otot, dan juga kumpulan sel lemak yang harus dibersihkan secara mekanis itu sebelum pengawetan agar lebih awet karena dia mengandung lemak yang tinggi. Nah, kita masuk ke bagian dalamnya kulit, di mana kulit ini punya komponen yaitu protein fibrous yang kita sebut sebagai kolagen yang merupakan jaringan ikat di mana dia mengandung asam amino spesifik seperti glisin, prolin, dan juga hidroksiprolin. Nah, si kolagen ini memiliki struktur triple helix di mana ketika kita lakukan modifikasi pada pH ekstrim, strukturnya itu bisa direnggangkan, kemudian kita bisa mengekstrak gelatin dari si kulit ini sendiri, di mana gelatin ini sangat berguna untuk industri farmasi dan juga industri pangan, di mana kita aplikasikan dalam pembuatan es krim, marshmallow, juga jelly, dan banyak lagi produk lainnya. Kemudian untuk kulit kita lakukan ekstraksi gelatin untuk memperoleh gelatin, di mana pretreatmentnya kita rendam kulitnya dalam larutan asam kuat atau basa kuat yang bisa memutus ikatan kovalennya. Kemudian terjadi pengembangan atau swelling, di mana matriks kolagen ini menyerap air dalam jumlah yang banyak sehingga terjadi pelemahan ikatan hidrogen, penstabil jaringan helix tadi. Kemudian dilakukan ekstraksi termal di mana terjadi pemanasan bertahap mulai dari suhu 50 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius yang memecah atau mendegradasi struktur helixnya menjadi helix tunggal atau rantai tunggal. Kemudian dihasilkanlah protein larut air yaitu gelatin yang fungsinya sebagai pembentuk gel atau gelling agent yang kita aplikasikan di industri makanan, farmasi, ataupun kosmetik. Nah, selanjutnya karena bagian kulit ini mengandung air yang cukup tinggi, berikut adalah prinsip pengawetannya, di mana bisa kita terapkan pengaringan yang bisa digunakan dengan pengaringan matahari ataupun oven, sehingga kadar airnya menurun dan juga menurunkan aktivitas airnya, sehingga tidak bisa digunakan mikroba untuk tumbuh. Kemudian kita bisa lakukan penggaraman dengan prinsip osmosis dari garam, di mana garam ini kan sifatnya menarik air sehingga menggantikan molekul air bebas itu menjadi molekul-molekul garam di dalam jaringan kulit yang kita gunakan itu. Kemudian kita bisa terapkan prinsip pengasaman, kita gunakan asam sulfat, garam, ataupun asam format. Asam format ini juga banyak digunakan untuk industri kulit, penyamakan kulit, ataupun latex, sehingga pH-nya itu menjadi turun dan bakteri pembusuk itu bisa mati.
Nah, jadi transformasi produk utama dan juga produk ikutan, misalnya susu tadi, kita terapkan metode prinsip enzimatis. Kita ubah si susunya tadi, susu segar, melalui modifikasi enzimatis, terjadi koagulasi protein susu, kita perolehlah keju. Kemudian kalau untuk daging, itu yang kita terapkan adalah modifikasi termal ataupun dehidrasi air, sehingga pengurangan air ini bisa membuat produk daging lebih awet. Nah, produk yang dihasilkan itu adalah dendeng atau abon, sehingga lebih stabil dan tahan lama. Kemudian untuk kulit, sebagai hasil ikutan ternak, kita bisa terapkan dengan prinsip perendaman pada larutan asam atau basa kuat, atau juga ekstraksi gelatin yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga menjadi produk yang lebih bernilai ekonomi tinggi dan juga tahan lama serta stabil.